Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berkat rahmatnya berupa nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan kita dapat bertemu di majelis ilmu sekalipun secara online karena memang kondisinya yang kurang memungkinkan. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Nopiana. Saya mahasiswa semester 3 jurusan PAI STAI Sabili Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dalam mata kuliah Psikologi Agama saya diamanahi untuk memaparkan materi mengenai kebutuhan manusia akan agama, definisi agama, fungsi agama, selanjutnya agama secara tingkat personal dan sosial. Pembicaraan mengenai agama merupakan topik yang selalu hangat diperbincangkan sepanjang sejarah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kajian-kajian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keagamaan. Definisi agama, menurut KBBI, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia lainnya dan lingkungan. Selanjutnya, definisi agama menurut bahasa. Kata agama berasal dari kata Sanskrit yaitu berasal dari dua suku kata yaitu kata a dan kata gam. A artinya tidak dan gam artinya pergi, sehingga agama bisa diartikan tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan sifat agama di mana agama diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata din, yang artinya menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam bahasa Eropa, agama juga dikenal dengan kata religi yang berasal dari kata relegere yang artinya mengumpulkan dan membaca. Pengertian ini juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan-kumpulan cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang memang harus dibaca. Dari pemaparan tersebut, Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas adalah ikatan, di mana agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Sedangkan menurut istilah, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Hal ini dikatakan oleh Elizabeth K. Nottingham dalam buku Agama dan Masyarakat. Selanjutnya, apa fungsi agama untuk kita? Merujuk dari pengertian agama sebelumnya, kita bisa melihat apa saja fungsi agama untuk kita. Fungsi agama untuk kita, untuk manusia, pertama, agama sebagai tuntunan dalam kehidupan.
Selanjutnya, agama juga sebagai sumber hukum yang bisa memberikan peraturan-peraturan hukum kepada kita yang harus dipatuhi oleh kita. Selanjutnya, agama juga sebagai pedoman dalam menentukan keyakinan. Agama juga memberikan pandangan antara mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, agama juga bisa memberikan jawaban atas segala pertanyaan kita, yang terkadang ketika kita menanyakan kepada sesama manusia, kita tidak bisa menemukan jawabannya, dan agamalah yang bisa menjawabnya. Selanjutnya, agama juga sumber aturan dalam kehidupan dengan sesama dan lingkungan. Ini juga sesuai dengan tadi yang terkandung dalam pengertian agama. Selanjutnya, agama juga sumber ilmu, di mana segala macam ilmu ada di dalam agama. Selanjutnya dan terakhir, agama juga bisa memberikan identitas diri kepada penganutnya. Selanjutnya, kebutuhan manusia akan agama. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Keempat alasan tersebut adalah 1. Fitrah manusia, 2 dan 3 kelemahan dan kekurangan manusia, selanjutnya tantangan manusia. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan terkandung di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Hal ini mengapa salah satu yang melatar belakangi manusia butuh agama adalah fitrah. Hal ini karena pada diri manusia sudah terdapat potensi untuk beragama, dan potensi ini memerlukan pembinaan, pengarahan, pengembangan dengan mengenalkan agama kepada manusia itu sendiri. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi kebutuhan manusia akan agama adalah kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lain yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata nafs. Nah, kata nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia berbuat baik dan buruk. Hal ini ada dalam Quran surat 91 ayat 7 dan 8 yang artinya, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakutan. Selanjutnya, yang melatar belakangi kebutuhan manusia akan agama adalah tantangan manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik itu yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar. Adapun yang datang dari diri sendiri ada di dalam Al-Quran surat 12 ayat 5, yang artinya sesungguhnya, yang artinya dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Selanjutnya, dari luar, tantangan yang datang dari luar adalah berupa rekayasa dan upaya-upaya yang sengaja berupaya untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan 4, agama di tingkat personal dan sosial.
Agama bisa dijumpai dalam setiap dimensi kehidupan sosial dan personal. Artinya, agama bisa dipahami melalui analisa pada tingkat personal maupun pada tingkat sosial. Pada tingkat personal, agama menunjukkan bagaimana seseorang melaksanakan agama secara individual dan bagaimana cara dan sikap seseorang dalam bertingkah laku. Bagaimana agama bisa membuat seseorang merasa bersalah atau tidak ketika melakukan pelanggaran. Penekanannya, apa yang kamu percayai secara personal dan bagaimana fungsi agama untuk kita, bagaimana pengaruh dan dampaknya untuk sikap kita tentang isu-isu sosial, kesehatan fisik, bagaimana pengaruhnya kepada kesehatan fisik, kesehatan mental, serta bagaimana kemampuan kita dalam menghadapi krisis sosial. Selanjutnya, pada tingkat sosial, agama menunjukkan pada suatu kelompok atau primary religious bodies, atau dengan kata lain sebagai institusi atau lembaga sosial. Penekanannya adalah bagaimana agama berinteraksi dengan bagian lain di masyarakat dan bagaimana kelompok melaksanakan organisasi agama. Selanjutnya, saya mencoba untuk menyimpulkan. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya, dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya mencakup kesadaran, unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran milik Allah, dan segala kehilapan itu datangnya dari saya, dan saya mohon ampun atas segala kehilapan tersebut. Mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.